Baik. Tetapi kalau kita mendengar atau sering mendengar filosofi Jawa itu mengatakan bahwa jadi yang kita Jeneng, saya lagi jeneng ya Pak? Ya, Oke. jadi jeneng dulu baru nanti kita berpikir jenang. Tapi kalau sudah berpikir jenang dulu nanti enunya kerah duluan. Artinya apa? Ini tidak hanya untuk satu orang, tetapi setiap orang juga yang ada di dalam koloni itu, di dalam komunitas itu harus bersiap untuk seperti itu. Oh, mari kita sama-sama menjadi pelayan, menjadi service entertainer yang baik untuk para pengunjung. Dengan seperti itu nanti meskipun kepentingannya hanya satu, yaitu mengelola wisata berbasis agung menghasilkan duit, ya enggak apa-apa lah kalau itu di awalnya. Nanti kan di belakangnya kan akan menjadi lebih banyak lagi yang bisa di-create untuk kebersamaan itu. Betul. Baik pemirsa, masih bersama dengan Bapak Bambang yang tadi telah melakukan perjalanan untuk melihat potensi dan juga objek wisata agro yang ada khususnya di Pulau Jawa nih. Tapi ternyata kalau misalnya kita melihat kompleks juga ya, padahal kalau misalnya kita melihat secara konsepsi sebenarnya ini adalah sebuah bisnis yang bisa dijalankan dan nggak rumit-rumit amat sebenarnya ya Pak ya. Baik, dan secara tata kelola baik tanaman atau mungkin lahannya pun juga sebenarnya masyarakat kita sudah mampu untuk melakukan itu. Akan tetapi memang masih ada beberapa permasalahan nih. Baik, nah mungkin sekali lagi nih Pak, kita akan ke topik permasalahan berarti untuk bisa katakanlah ya menghindari nih Pak konflik-konflik yang terjadi itu tadi supaya tidak terjadi yang namanya perpecahan yang membuat wisatawan nyaman dan tetap terus kembali berkunjung. Ini ya. Itu memang harus dimulai dari sebuah kesadaran bahwa pertama memang kalau kita membuka atau punya keinginan membuka kawasan itu dari kawasan pertanian saja menjadi kawasan pertanian plus yaitu untuk wisata, kita harus membuka diri sebagai servant. Artinya jangan kemudian kita berpikir saya sebagai owner lagi. Meskipun status hukum owner ya, tetapi jangan kemudian owner. Artinya kalau saya berpikir sebagai owner, kalau orang masuk pasti akan, lu siapa? Nah, kan mesti begitu. baik. Tapi kalau dia memposisikan diri sebagai servant, artinya begitu ada orang datang itu, monggo silahkan Bapak, Ibu, apa yang bisa kita bantu, apa yang diperlukan. Artinya dia kemudian memposisikan diri sebagai siap melayani. Mendahkan egonya ini tadi. Egonya dindahkan. Dan ini harus dimanage secara komunitas. Nah, dimanage secara komunitas. Artinya apa? Ini tidak hanya untuk satu orang, tetapi setiap orang juga yang ada di dalam koloni itu, di dalam komunitas itu harus bersiap untuk seperti itu. Oh, mari kita sama-sama menjadi pelayan, menjadi service entertainer yang baik untuk para pengunjung. Dengan seperti itu nanti yang diutamakan adalah visitor first, betul. Bukan I'm first, tetapi visitor first. Jadi visitor itu yang didahulukan. Kita berpikirnya if I were you, kalau saya sebagai Anda. If I were visitor, kalau saya sebagai visitor. Baik. Jadi kalau misalnya tadi di dalam sebuah komunitas yang itu di-create menjadi agrowisata, yang itu berbasis komunitas, kalau ada seorang datang masuk, karcisnya begitu masuk satu, dengan ketika masuk di sini ada karcis lagi, masuk sana karcis lagi, tentu lebih nyaman sekali masuk karcis selesai. Demikian juga dengan parkir. Parkir di sini bayar, parkir di sana bayar. Loh kok satu lokal begini kok bayarnya berkali-kali toh Mas, gitu kan? Baik. Itu kan membuat tidak nyaman. Tetapi kalau dia berpikir bahwa if I were visitor, kalau saya sebagai visitor, maka bagaimana caranya supaya ketika parkir masih dalam satu kawasan ya satu saja dong. Soal nanti kemudian urusan dapur belakang itu kan urusan para komunitas yang meng-create. Gimana pembagiannya silakan diurus sendiri. Itu yang kemudian memerlukan tadi. Egonya diturunkan supaya visitor first, tidak I'm first. Nanti kalau dia berpikir, nanti kalau satu parkir 5.000, kalau hanya satu jangan dapat 5.000. Kalau sini 5.000, sana libur, yang 5.000 sini untuk kamu, yang 5.000 saya untuk yang sana untuk saya untuk kamu apa? Jangan jadi saya dapat 5.000, Anda dapat 5.000. Lah itu kan masih ego untuk kita, bukan untuk client center tadi ya Pak ya. Untuk visitor. Okay. Ini kan memang diperlukan.
Dan kalau setiap kita bisa mengelola itu, sekali lagi peluang untuk meng-create sebuah wisata berbasis pada komunitas agro, apalagi menjadi edukasi, ini luar biasa. Saya mengamati itu dari mana? Ketika itu berbasis company, bukan berbasis apa namanya community, okay. Itu hampir di mana-mana sukses besar. Cimory itu di mana-mana membuka dan itu sukses. Kenapa? Karena dia berbasis company. Kalau berbasis company itu satu komando, satu manajemen yang tidak mau nurut, out, selesai. Betul. Nah, dia melakukan satu rule juga, udah selesai. Nah, yang tadi di Malang Kepanjen juga begitu, dia meskipun hanya 2 hektar bisa menghasilkan ratusan juta dalam 1 bulan, itu karena satu komando, satu manajemen yang tidak ikut, out, selesai. Nah, kalau di lain-lain yang itu berbasis community, OPR-nya memang luar biasa. Oke. Sekali lagi berarti itu ya tantangan terbesarnya tuh ya Pak ya. Kelihatannya begitu. Baik. Nah, karena memang menyatukan banyak ide, menyatukan banyak kepala, masing-masing memiliki kepentingan sendiri, memiliki ego sendiri. Nah, itu tadi sih yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, tapi mungkin kita akan kembali lagi nih. Berarti harapannya mungkin dari Pak Bambang secara personal, mungkin kalau misalnya melihat beberapa tempat tadi kita juga sudah sempat berdiskusi off the record nih. Apa nih Pak yang bisa mereka lakukan mungkin ya? Mulai lagi kah dari awal atau kita samakan dulu frekuensinya supaya kita punya visi dan misi dulu deh? Ya. Memang ada 2 pendekatan sih memang. Baik. Diperlukan orang yang strong atau orang yang dipercaya oleh semua community ini untuk menjadi jembatan penghubung di antara para pihak. Leadernya gitu ya Pak ya, satu ya. Okay. Sehingga nanti orang tidak ada lagi berpikir ada dusta di antara kita, gitu lah. Baik. Nah, tapi percaya dan kemudian oke lah kalau yang mimpin itu, yang ngelola itu, yang bagi itu, saya yakin lah fair. Udah selesai, itu perlu. Tapi untuk mendapatkan yang ini kan juga nggak gampang juga. Nah, tetapi sebenarnya lebih dari itu. Kalau menurut saya memang yang paling kuat itu kalau muncul dari kesadaran diri. Dan itu harus selalu ada, minimal ada orang yang menjembatani untuk pertemuan. Soal nanti 10 pertemuan, 15 pertemuan baru deal ya enggak masalah. Tapi jangan sampai tidak pernah bertemu. Baik. Jadi pertemuan supaya nanti suatu saat akan ketemu, oh ternyata yang dimauinya seperti ini toh. Nah, kalau nggak pertemuan kan nggak ngerti apa maunya gitu. Padahal peluang ada di depan mata. Nah, ini kalau kita bisa melakukan itu, sekali lagi kita yang berada di negara agraris Indonesia di daerah tropik ini punya peluang yang luar biasa untuk menjadikan agro ini sebagai bisnis yang dalam konteks wisata. Kalau dulu saya juga pernah menyampaikan tentang corporate farming, yaitu bertani yang dengan cara manajemen korporasi. Ini sebenarnya mirip dengan corporate farming tetapi plus, karena kemudian ada nilai wisatanya. Kalau corporate farming kan orientasi hanya produk pertanian. Ini corporate farming tetapi ada orientasi lain yaitu wisata. Oke. Baik, nah ini supaya lebih komprehensif nih, karena memang tema kita di kesempatan sore hari ini adalah bisnis wisata agro. Dan bisnis yang baik berarti memang dibutuhkan manajemen yang baik juga ya Pak ya. Tidak lepas dari kemudian tadi mungkin ketika kita sudah melihat, oh kita sudah memetakan permasalahan, kita sudah tahu kita punya peluang, kita punya lahan, kita punya sumber daya manusia untuk running bisnis ini. Tapi again sebuah bisnis yang baik juga memang harus punya landasan manajemen yang baik di belakangnya pula supaya tahu kedepannya ini visi misi dari bisnis ini nanti akan dibawa kemana, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin Pak, ini untuk menutup sebagai konklusi juga, harapannya mungkin ada baik dari Universitas Gadjah Mada ada yang ingin dilakukan mungkin di tahun 2017 ini berkaitan dengan konsep bisnis wisata agro ini, atau mungkin dari personal Bapak? Kalau saya personal sih, saya kalau bisa beli tanah 2 hektar saya akan jalan sendiri ya Pak, running sendiri, kita mulai sendiri nih. Oke. Cuman saya juga pengen akan lebih bahagia juga kalau tanah 2 hektar itu adalah milik banyak orang sehingga nanti mensejahterakan orang itu ini. dinikmati bareng-bareng, tetapi sangat kuat. Kenapa? Karena berbasis pada lokal. Jadi bukan jatuh dari langit, tetapi itu adalah
berbasis dari lokal. Tinggal kemudian dikumpulkan potensi-potensinya seperti mengumpulkan lidi yang berserakan kemudian dijadikan satu. Sehingga kita menjadi sama-sama bekerja dan bukan bekerja kita bekerja bersama-sama dan bukan hanya sekedar sama-sama bekerja. Nah, ini sebenarnya menjadi bagian dari bicara tentang nasionalisme juga, menyatukan meskipun kepentingannya hanya satu, yaitu mengelola wisata berbasis agro menghasilkan duit, ya enggak apa-apa lah kalau itu di awalnya. Nanti kan di belakangnya kan akan menjadi lebih banyak lagi yang bisa di-create untuk kebersamaan itu. Betul. Nah, dan ini sekali lagi menjadi peluang karena di akhir-akhir ini, di belakangan hari ini, kita sering mendengar dan dihadapkan petani-petani kita kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dari aspek harga jual produk pertanian. Sehingga kalau kita bisa meng-create wisata dari aspek agronya, nah seperti yang tadi ada kebun kakaonya, kalau di sini ada hutan pinusnya, ada hutan mangrove, ada kebun teh, ada kebun apalagi Buah itu tadi Pak. Buah itu dan seterusnya. Ini akan menjadi mengenerate ekonomi dari masyarakat dari berbagai aspek. Tinggal bagaimana berbagi peran. Termasuk berbagi duit itu pasti ya nanti. Baik. Tetapi kalau kita mendengar atau sering mendengar filosofi Jawa itu mengatakan bahwa kalau kita memelihara jenang itu nanti jeneng itu jenangnya katut. Jadi yang kita jenang saya lagi jenang ya Pak. Ya, jadi jeneng dulu baru nanti kita berpikir jenang. Tapi kalau sudah berpikir jenang dulu nanti enunya kerah duluan, jadi kerah duluan. Karena tadi kalau parkir satu untuk 5.000 untuk saya, di sana juga 5.000 untuk Anda, kan kita masing-masing 5.000. Karena jenang dulu yang dipikir. Tapi kalau yang dipikir adalah jeneng duluan, nggak apa-apa 5.000 nanti kita bagi berdua. Orang seneng. Yang datang menjadi 10, 100 dan seterusnya. Tapi kalau sini 5.000 nanti parkir lagi di sana 5.000, nanti yang datang cuma itu aja karena nanti kemudian dia tidak akan datang lagi. Kan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang telah hadir dan berbagi cerita menginspirasi kita semua dalam bincang hari ini. Pemirsa, demikianlah diskusi kita dalam bincang hari ini dengan tema bisnis wisata agro. Nah, sekarang saatnya saya Angga Pradipta beserta seluruh kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Indonesia.